Bang, itu mana hubungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas 3 Logistik B, dengan beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama, ada Oktavia Novitasari, lalu yang kedua, saya sendiri Saila Anjani, lalu yang ketiga ada Teja Cornelius. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas integrasi kami yang berjudul Optimalisasi Gudang pada PT Damai Tech Semarang dengan menggunakan software Anylogic. Selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan kami ulas di presentasi kali ini. Yang pertama itu ada bab 1 yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Lalu yang kedua itu ada metodologi penelitian. Yang ketiga itu pengumpulan dan pengolahan data, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama ada bab 1, latar belakang. Damai Tech merupakan PT tekstil yang memproduksi pakaian. Perusahaan ini sangat berkembang dan menjadi salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Banyak pelanggan yang mempercayakan menggunakan produk mereka, sehingga membuat PT Damai Tech ini harus memproduksi lebih banyak lagi pakaian, guna untuk memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Seiring karena banyaknya permintaan pelanggan dan banyaknya jumlah barang yang diproduksi membuat gudang yang ada di PT Damai Tech semakin tidak produktif sebagai tempat penyimpanan. Adapun beberapa kendala yang dialami perusahaan dalam pergudangan ialah perusahaan mulai mengurangi jumlah produksinya karena kapasitas gudang yang sempit. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pendapatan berkurang. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penambahan kapasitas gudang yang terjadi di PT Damai Tech. Lalu yang kedua, apa keuntungan dan kerugian dilakukannya pembangunan gudang. Lalu yang terakhir, bagaimana usulan perencanaan pembangunan gudang di PT Damai Tech dengan menggunakan software Anylogic. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penambahan kapasitas gudang pada PT Damai Tech. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui keuntungan dan kerugian bila dilakukan pembangunan gudang. Lalu tujuan yang terakhir, untuk melakukan pembangunan gudang pada PT Damai Tech, supaya dapat memperbanyak produksi barang sehingga permintaan pelanggan terpenuhi. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Oktavia Novitasari. Selanjutnya yaitu penjelasan pada bagian metodologi penelitian. Yang pertama, kita mulai. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, ada identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah itu, kita melakukan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan pada PT Damai Tech Semarang, dan untuk menganalisis situasi dan fakta-fakta maupun teori yang menyangkut dengan permasalahan yang ada di gudang. Selanjutnya, ada tujuan penelitian, yaitu tujuan yang akan kita bahas untuk mengetahui kapasitas gudang yang sudah ada dan memberikan usulan pembangunan gudang. Selanjutnya, ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data, kita memperoleh berupa data primer dan data sekunder. Untuk data primer, yaitu didapatkan dari hasil wawancara. Untuk data sekunder, kita dapatkan dari internet. Nah, yang selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data kita menggunakan aplikasi Anylogic. Yang selanjutnya ada analisis. Pada bab ini berisi data berdasarkan proses analisis yang telah dilakukan dan proses pengolahan data yang diasumsikan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian dapat menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran atau kritik yang dapat dipertimbangkan oleh pihak yang bersangkutan. Lalu ada bab 3, yaitu pemecahan masalah dan analisis. Nah, di sini ada data input cost-load diagramnya. Ada input kain sebesar 800, ada warehouse inventory, itu input produk kain, lalu ada kapasitas gudang sebesar 2000, ada permintaan kain, dan ada penambahan kapasitas. Ini ada data input stock flow diagram, yaitu ada modal pembangunan sebesar 50.200.000, ada modal gudang, ada kapasitas gudang, ada periode, ada nilai penambahan kapasitas gudang, ada penambahan kapasitas gudang tahap 1, ada kapasitas gudang tahap 2, lalu ada kapasitas gudang final atau tahap terakhir, ada pembangunan gudang tahap 1, ada pembangunan gudang tahap 2, lanjutnya itu lanjut dari input stock flow diagramnya ada pembangunan gudang final, kapasitas gudang tahap 1, kapasitas gudang tahap 2, kapasitas gudang final, tenaga kerja tahap 1, tenaga kerja tahap 2, tenaga kerja final, waktu pembangunan tahap 1, waktu pembangunan tahap 2, waktu pembangunan final. Nah, di sini ada hasil dari analogi casual loop diagramnya sama hasil analogi stock flow diagram. Untuk yang casual loop diagram itu, di situ ada input produk kain mengarah pada warehouse inventory, warehouse inventory mengarah pada kapasitas gudang mengarah pada pembangunan penambahan kapasitas gudang. Lalu di situ ada permintaan itu gunanya dialah yang mempengaruhi kapasitas gudang yang kurang karena permintaannya yang sangat tinggi, maka lalu ada diarahkan ke penambahan kapasitas gudang. Nah, di sini ada hasil stock flow diagramnya, di mana itu yang dimasukin sebagai parameternya itu modal pembangunan, kapasitas gudang, periode, nilai penambahan kapasitas gudang, kapasitas tahap 1, waktu pembangunan tahap 1, waktu pembangunan tahap 2, kapasitas tahap 2, kapasitas final, waktu pembangunan gudang final. Lalu ada dinamiknya itu ada modal pembangunan gudang, ada tenaga kerja tahap 1, tenaga kerja tahap 2, tenaga kerja final. Lalu ada stoknya itu ada pembangunan gudang tahap 1 yang mempengaruhi kapasitas gudang, pembangunan tahap 2 yang mempengaruhi kapasitas gudang tahap 2, ada pembangunan tahap gudang final yang mempengaruhi kapasitas gudang final. Nah, di sini ada skenario dan hasil simulasinya, di mana kita masukin yang tadi data yang ada di bab awal tadi, dimasuk lalu di-run, didapat hasil final gudang itu sebesar kapasitasnya itu sebesar 6.275 dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak 20 orang, sama waktu pembangunannya itu 6 bulan. Analisis dari solusi yang diusulkan. Dari permasalahan yang ada, di mana permintaan akan kain yang meningkat membuat perusahaan harus menambahkan kapasitas gudangnya guna memelihara akan kestabilan kain, di mana dengan penambahan kapasitas gudang dibutuhkan biaya untuk membuatnya. Peneliti memberikan usulan sebesar 50.200.000 untuk modal penambahan kapasitas gudangnya, yaitu dari tahap 1 penambahan kapasitasnya hanya sebesar 3.137 dengan tenaga kerja sebanyak 15 orang, tahap 2 juga sama, lalu ada dari tahap final atau akhir didapat kapasitas gudang sebesar 6.275 dengan tenaga kerja sebanyak 20 orang. Hal di atas bisa berubah tergantung dengan keputusan perusahaan. Contohnya perusahaan bisa saja menaikkan modal yang diberikan dalam pembangunan, maka otomatis semua variabel yang ada juga akan berubah. Oleh karena itu, hal ini bisa dapat sebagai salah satu acuan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembangunan gudang.
Selanjutnya, analisis kesimpulan di atas yaitu pada PT Damai Teks Semarang mempunyai masalah, yaitu pada bagian gudang yang kapasitasnya kurang memadai dan harus ada penambahan kapasitas gudang supaya lebih bisa menampung banyaknya permintaan dari produk kain di pabrik tersebut. Oleh karena itu, pada penambahan kapasitas gudang pada PT Damai Teks Semarang menerapkan model Anylogic dengan menggunakan data yang sudah ada. Peneliti menyarankan ke perusahaan dengan membuat Anylogic rancangan penambahan kapasitas gudang supaya bisa memilih alternatif apa yang akan dipilih bahwa dengan modal sebesar 50.200.000 didapat penambahan kapasitas gudang sebesar 6.275. Saran dari penulis yaitu perusahaan seharusnya menggunakan model Anylogic untuk perancangan pembangunan gudang supaya lebih spesifik. Selain itu, narasumber yang dimintai data seharusnya lebih menjelaskan secara rinci terhadap data yang diberikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.